Oke, guys, sekali-sekali saya mau sharing juga tentang bisnis dan ya nggak melulu politik lah, sejarah. Jadi sekali-sekali sharing beneran tentang bisnis, tentang pelajaran-pelajaran bisnis yang saya dapetin selama 11 tahun saya jadi pengusaha. Yang pertama adalah sebuah statement yang sangat terkenal, yaitu Wei Qi. Itu adalah dua aksara dalam bahasa Tionghoa yang kalau digabung itu artinya crisis and opportunity. Jadi dalam setiap krisis selalu ada opportunity. Itu adalah sebuah peribahasa yang sangat sering dikumandangkan oleh motivator atau salesman or somewhere business coach, you name it. Dan itu adalah sebuah kata-kata yang benar tapi tidak lengkap. Pertanyaannya adalah, ini krisisnya siapa, opportunity-nya siapa? That's a very deep question. Dan saya baru belajar ini mungkin beberapa tahun terakhir. Dan ini adalah sesuatu yang kalau Anda ngerti, you'll be very rich, very very rich. Kalau saya bisa mengaplikasikan juga, semoga saya bisa lebih sukses lagi. Simpelnya adalah ketika orang lain krisis, itu opportunity buat kita. Ketika kita krisis, itu opportunity buat orang lain. Penjabarannya, gimana caranya nemuin orang yang punya krisis, gimana cara ngolah itu jadi opportunity, itu pinter-pinternya kalian lah. Terus yang kedua ada pepatah dari Pak Pribadi. Itu bagi saya juga sangat kena. Kalau kamu dapat rezeki, kamu makan semua sendiri, gak usah bagi-bagi. Kalau kamu punya bencana, kamu juga harus telan sendiri, jangan kamu bagi. Jadi rezeki makan sendiri, bencana telan, rugi telan sendiri. Jadi satu hal tentang menjadi seorang pengusaha itu adalah, kalau orang yang punya mental pengusaha ya, we are not being punished for our greed gitu. Karena let's face it lah, semua pengusaha itu greedy gitu. Semua pengusaha tuh pingin kaya. Kalau bisa kayanya banyak, kayanya cepat, kayanya langgeng, kayanya aman, dan kayanya sekarang gitu. Kalau bisa. Tapi kalau enggak ya one way to the other gitu. But we are not being punished for our greed gitu. Kalau kita ketemu barang sesuatu yang kita dapat harga 1 juta, anggaplah tidak ada kompetitor atau kita jago jualan, kita jual 50 juta, itu nggak nipu. Ya memang begitu aja, pinter-pinternya kamu gitu kan. Itu atau pepatah yang lebih vulgar gitu. Bisnis itu seni ngerampok, tapi yang dirampok itu seneng. Itu lebih vulgar lagi kata-katanya. Tapi yang ngajarin saya itu cerita, kamu lihat nggak orang datang ke restoran yakiniku, dikasih daging mentah, dikasih kompor, disuruh masak sendiri. Mereka sebenarnya yang mereka buat itu cuman sausnya. Itu kurang ngerampok apa namanya. Jadi kalau harga barang, mereka kan di sana jualan barang mentah kan, direbus lah gitu. Dengan harga, kalau Anda nggak usah lah bilang pasar tradisional murah banget. Kalau Anda ke supermarket aja, mereka udah markup. Servisnya minimal, equipmentnya juga nggak mahal-mahal banget, tapi mereka make money out of it. Itu ngerampok. Tapi yang dirampok seneng kan. Yang dirampok kan rela kan, happy kan. That's how you do it gitu. Oh, okay, that's deep. Tapi on the other hand, gini loh, Anda ngelakuin apapun dalam bisnis atau dalam hidup, sebenarnya kalau nggak ada yang rugi kan baik-baik aja gitu kan. You see what I mean gitu. Kayak kalau dalam bisnis apa ya, saya Anda orangnya cerewet atau Anda orangnya mungkin agak menyebalkan, tapi selama orang nggak rugi, Anda nggak jadi gosip gitu loh. Nggak pernah saya dengar, kamu tahu nggak pengusaha anu, oh kenapa, oh orangnya itu sangat detail oriented, sangat cerewet gitu. Tapi kenapa, kan suka-suka dia. Oh saya capek apa ya, it's okay. Kalau kamu nggak senang cari bos lain, kalau kamu nggak senang cari supplier lain. Cuman nggak ada yang kayak, oh aku benci dia gara-gara itu. Sebenarnya satu-satunya dosa dalam dunia bisnis adalah ngebuat orang lain kehilangan uang, biasanya partner. Jadi ya itu kayak, oh kita ngajak orang bisnis,
anggaplah niatnya baik pun, kalau rugi dia pasti benci. Kalaupun niatnya agak jahat, tapi kalau dianya untung, biasanya dia agak ketawa. Jadi anggaplah kebalik cerita tadi, kita jual barang 1 juta, kita jual 50 juta, kita ngecap ke dia, terus dia bayar, terus kita ketawa-tawa, kita kabur gitu. Ternyata sama dia 50 juta dijual C5M. Ini nih angka ngawur sih. Pasti dia dalam tanda kutip happy ditipu gitu, dalam tanda kutip gitu. Jadi saya pernah dengar di seminar bisnis gitu, suatu hari ada seorang pengusaha, dia beli coal mine, tambang batu bara seharga 100 miliar. Dalam waktu singkat, saya lupa ceritanya juga, dia jual 300 miliar. Dia bilang, saya ngerasa waktu saya jual itu, saya ini orang paling pinter di muka bumi. Waktu itu memang sekitar tahun 2008 gitu, booming-boomingnya batu bara. Sebelumnya 2006 gitulah kali ya cerita ini. Sama yang beli 300 miliar dijual 900 miliar. Ketika saya tahu dia jual 900 miliar, saya pikir saya ini orang paling goblok di muka bumi. Sama yang beli 900 miliar katanya di IPO kan 1,7 triliun katanya. Tapi but that's life and that's business gitu. Jadi kayak ketika kita mikir, oh kita udah ngecuanin orang nih gitu, itu bisa dicuanin lagi gitu. Cuman kalau ternyata kita beli tambang batu bara 100 miliar, terus kita ngajak partner 50 miliar, kemudian ternyata perusahaannya bankrupt, itu pasti kita dibenci. Jadi sangat hati-hati, lebih baik jual putus saja. Apalagi yang saya diajarin waktu saya muda tuh, kalau bisnis dengan investing itu agak beda. Kalau investing itu kan nggak ada biaya tetap, fixed cost kan. Jadi lucunya adalah saya belajar lagi kalau ternyata dalam bisnis itu ada banyak definisi bisnis ya. Oh, bisnis itu adalah sebuah sistem. Kalau kamu nggak punya sistem, kamu cuma seorang pedagang ya. Kalau kamu nggak punya ini, kalau kamu nggak punya tim, kamu cuma seorang investor atau ini atau itu. Ada banyak definisi bisnis, tapi secara pribadi yang membuat saya paling bagus tuh definisinya Lee Wina itu ya, yang cewek berjilbab, lucu banget. What define a business is fixed cost. Dia itu bagus banget gitu. Ada yang bilang kan, oh bisnis itu penawaran kan. Terus kita kan jadi rancu. What defines business is fixed cost. Kalau nggak punya fixed cost kayak saya ya sebenarnya practically bukan pengusaha, tapi kan nggak apa-apa. Kita kan ngejar uang lah, kita bukan ngejar title. Yang terakhir saya bicara juga waktu sama Aliyang itu, just don't brag your profession ya. Don't brag about your business. Don't defend it gitu. Dan jangan nyerang kerjaan orang lain juga, kecuali kalau menurut Anda dalam tanda kutip itu salah, tapi itu kan juga rancu gitu. Keep it to ourselves lah, atau sharing ke teman-teman dekat. Cuman menurut saya sih perang statement gitu kan. Pengusaha properti itu ketinggalan zaman, pengusaha makanan tuh beresiko, pabrik keramik itu ribet kalau di komunitas bisnis tuh kadang-kadang ada berapa perdebatan, ini nggak benar, itu judi gitu, ini apa, suka-suka dia lah kan gitu. You do what you want, you do what you love, you enjoy something that you can enjoy the process gitu loh. Jadi nggak usah terlalu ngata-ngatain orang. Kalau emang buat Anda salah kayak ini orang nih jualan Ponzi scheme nih gitu, cuman terselubung, ya udahlah. Atau mungkin Anda orang nggak senang dengan MLM gitu, siapa nih benci, ya udahlah, keep it to yourself, sharing ke beberapa temen, tapi sisanya it's a free world lah. Ya udah, happy-nya mereka. Jadi balik lagi ke prinsip tadi ya, kalau ternyata Anda yang benar dan mereka yang habis, ya kan bisa ngetawain mereka, you see what I mean, you hate kan, kayak ini orang nih jualan Ponzi gue benci gitu kan. Ya udahlah, you shut your mouth, you tell it to yourself, you wait lah until she or he falls down lah. Ketika dia bangkrut ya lu pura-pura aja simpati di luar, dalamnya lu ketawain lah. Maybe
Tapi kalau maybe she made it, ya udah gitu kan. Jadi there is no need to be like proud of anything gitu. Please, it's just a profession. Kita menghargain profesi orang lain, kita hargain what they want in their life and their life choices gitu. Dan saya senang di zaman pandemi kayak gini superstarnya itu dokter gitu. Jadi saya jadi pengusaha itu saya mulai belajar bisnis sekitar tahun 2005, mulai baca-baca buku. Itu boomingnya buku-buku Kiyosaki baru masuk Indonesia, dan boomingnya franchise Baba Raffi. Jadi saya lahir itu di masa-masa dimana menjadi pengusaha itu sesuatu yang sangat kekinian gitu. Tapi ya kan profesi kan begitu kan, tiba-tiba ada show magic di TV terus menjadi pesulap itu ngetren gitu. But at least it's just a profession, it come and go. Kalau emang teman-teman di sini ada yang seneng bisnis, suka bisnis, cuan dari bisnis atau investing atau whatever, you do it lah. Cuman kalau enggak usah maksain orang. Jangan apapun yang Anda lakukan, jangan pernah ngerasa this is the best job on earth, everybody have to follow me. That is the best job for you. Good that you found it, but keep your mouth shut. Alright guys. Oh, last. Ini yang terakhir ya, yang bagus banget. Human being work in a rhythm gitu. Jadi orang itu ada kebiasaannya, work in a pattern gitu kan. Jadi rata-rata orang itu punya jam tidur yang fix gitu. Anda tidur jam 9 atau jam 10 kurang lebih gitu. Orang yang jam tidurnya terlalu variatif, kecuali memang tuntutan profesi mungkin IO atau apa, tapi kalau dia terlalu variatif tanpa alasan yang jelas, kemungkinan dia depresi gitu. Jadi kalau Anda melihat seseorang tiba-tiba doing something yang berbeda, itu biasanya dari something behind gitu. Contoh, ada orang yang biasanya orangnya kalem, tiba-tiba Instagramnya dia itu banyak pamer. Mungkin ada maunya. Karena ya sebagian besar orang yang kaya ya udah gitu loh. You see, nanti kok kayak full extend salim gitu loh. Anda ngerti lah itu kayak pamernya orang kaya atau kayak apa, jam tangannya G-Shock tapi ya naik pesawat terbang pribadi gitu lah. But you get the idea like ya. Jadi kalau Anda ngerti ini, Anda juga kayak lebih kritis lah. Karena just like anything else tuh business itu deception ya. Deception itu bukan nipu, how can I say? Kayak Anda seorang magician gitu. Magician itu kan deception, pengalihan apa, pemalsuan apa. Tapi bukan nipu kan, enggak kan. Anda nggak pernah kan nuntut seorang pesulap karena dia nipu Anda, nggak pernah. You never do that. But he deceive you gitu. Itu jadi pengusaha itu juga sama. Oh, dia branding kayak gini karena gini, maunya dia ini gitu. Kadang-kadang Anda mikir, kenapa ya orang ini hidupnya lagi susah, lagi kena COVID, hidup turun, tapi kenapa dia di Instagram atau apa dia selalu act like dia tuh tough, ceria, rumahnya besar. Mungkin dia maybe he want your trust gitu. Maybe kalau dia tiba-tiba biasanya ceria, tiba-tiba dia sedih di Instagram, balik lagi ya, mungkin ada simpati yang dia cari, dan simpatinya mungkin ngasilin dia duit one way to the other. So yeah, I hope this helps ya. Thank you, bye.